warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi gelombang. Nah, diperhatikan ya penjelasannya. Gelombang. Nah, sebelum kalian mempelajari lebih lanjut tentang gelombang, kalian harus mengerti terlebih dahulu tentang definisi gelombang. Gelombang. Jadi apa sih gelombang itu? Gelombang merupakan getaran yang merambat dan membawa sejumlah energi. Nah, gelombang dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali macamnya. Contohnya gelombang tali, gelombang air, gelombang bunyi, gelombang cahaya, gelombang radio, dan lain sebagainya. Nah, gelombang itu berdasarkan arah getar dan arah rambatnya itu dibagi menjadi dua macam. Yaitu yang pertama itu ada gelombang transversal, yang mana arah rambat tegak lurus dengan arah getar. Nah, di sini jadi arah rambatnya itu arahnya ke sini, kemudian arah getarnya ke sini. Jadi antara arah rambat dan arah getar itu tegak lurus. Nah, itu disebut sebagai gelombang transversal. Nah, contoh gelombang transversal itu merupakan gelombang tali. Ciri gelombang transversal itu membentuk gelombang seperti ini, seperti pada gambar. Ini sebagai puncak gelombang, dan ini sebagai lembah gelombang. Yang kedua, yaitu gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Jadi, gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Nah, biasanya gelombang longitudinal itu gambarnya terdiri dari rapatan dan renggangan. Seperti ini tampilannya. Nah, contoh gelombang longitudinal itu biasanya gelombang bunyi dan atau gelombang pada pegas. Itu merupakan contoh gelombang longitudinal. Nah, selain berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang itu juga dibagi berdasarkan mediumnya. Jadi gelombang itu ada yang merambat membutuhkan medium dan tanpa membutuhkan medium. Nah, gelombang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik berarti gelombang yang dalam perantaranya membutuhkan medium. Contohnya gelombang tali. Jadi talinya itu berupa mediumnya. Nah, sedangkan gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium sebagai perantaranya. Tidak membutuhkan medium. Contohnya yaitu gelombang cahaya. Jadi gelombang cahaya ini meskipun berada di ruang hampa udara itu gelombangnya dapat merambat. Jadi medium itu tidak hanya berupa benda padat, tetapi bisa zat cair maupun zat gas atau udara. Besaran-besaran pada gelombang. Nah, besaran-besaran pada gelombang itu terdiri dari panjang gelombang, frekuensi gelombang, cepat rambat gelombang, periode gelombang, dan jarak gelombang. Nah, ini terdapat gambar gelombang transversal yang terdiri dari bukit dan lembah. Dari titik A, B, C, D, jaraknya A ke D, S, jarak itu S, sejauh 15 meter. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menempuh A ke D itu 1 sekon dan jumlah gelombang 1,5 gelombang. Dari mana 1,5 ini didapat? Dari gambar ini terlihat bahwa nilai satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, dari sini, jadi ini A ke C
ABC ini merupakan satu gelombang. Jadi jika A ke B setengah gelombang, B ke C setengah gelombang, C ke D setengah gelombang, jadi total gelombang dari A ke D sebanyak 1,5 gelombang. Kemudian panjang gelombang itu merupakan jarak dari A ke C, jarak dari puncak antar puncak secara berurutan, atau jarak satu bukit satu lembah berurutan, atau jarak dasar lembah ke dasar lembah secara berurutan. Itu merupakan definisi dari panjang gelombang. Nah, dari sini, dari yang diketahui S, N, T, dapat dicari panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu A ke C. Ini jaraknya berapa? Ini panjang gelombang simbolnya M. Nah, panjang gelombang itu dapat dicari dengan jarak dibagi jumlah gelombang. S 15 meter per 1,5. Berarti panjang gelombang itu 10 meter. Jadi panjang gelombang itu merupakan satuan jarak dari A ke C untuk satu gelombang. Kemudian yang kedua, besaran frekuensi gelombang disimbolkan dengan F. Nah, pada materi sebelumnya diketahui bahwa untuk menghitung frekuensi itu menggunakan persamaan N per T, jumlah gelombang dibagi waktu. Dari gambar ini jumlah gelombangnya sebesar 1,5. Waktu yang dibutuhkan 1 sekon, berarti frekuensinya 1,5 dibagi 1, berarti frekuensi sebesar 1,5 Hz. Selanjutnya ada cepat rambat gelombang. Nah, kita harus tahu bahwasanya lambda atau panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombang ini saling berhubungan satu sama lain. Yang mana persamaannya ini wajib kalian pahami, lambda dikali F. Nah, frekuensi sama dengan lambda dikali F. Nah, F sendiri ini kan bisa dicari F sama dengan 1 per periode. Berarti dapat dijabarkan lagi menjadi F sama dengan lambda, F-nya diganti 1 per T, 1 per T, maka menjadi lambda per T untuk mencari frekuensi. Jadi tergantung yang diketahui di soal. Bisa menggunakan V sama dengan lambda kali F, atau V sama dengan lambda per T. Nah, dari gambar ini maka dapat dihitung berapa besarnya cepat rambat gelombang. Jika kita menggunakan lambda kali F, lambda tadi sudah ketemu nilainya 10 meter. Dikali F-nya berapa? 1,5 Hz. Berarti V-nya 10 kali 1,5, 15 meter per sekon, seperti ini. Ulangi lagi, persamaan cepat rambat gelombang sama dengan V sama dengan lambda kali F, atau V sama dengan lambda per T. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa jika cepat rambat gelombangnya tetap, hubungan frekuensi dan panjang gelombang ini berbanding terbalik. Semakin besar frekuensi, maka panjang gelombang yang dihasilkan malah semakin kecil. Namun, jika hubungan panjang gelombang dan periode itu berbanding lurus, semakin besar periode, maka semakin besar panjang gelombang yang dihasilkan.